Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya membawakan materi saya. Adapun materi yang akan saya bawakan yaitu sumber gagasan bisnis dan cara menemukan ide bisnis. Ide usaha atau bisnis adalah respon seseorang, banyak orang, atau satu organisasi untuk memecahkan masalah yang teridentifikasi atau untuk memenuhi kebutuhan di suatu lingkungan, yaitu pasar atau masyarakat. Penemuan ide atau gagasan yang baik diperlukan banyak informasi yang berhubungan dengan ide atau gagasan tersebut. Untuk memperoleh informasi perlu dilakukan dua kegiatan. Yang pertama yaitu mengetahui sumber informasi, dan yang kedua yaitu melakukan seleksi informasi dari sumber-sumber tersebut guna dipelajari lebih lanjut. Sumber gagasan ini adalah suatu yang dapat mendatangkan inspirasi pelaku yang mendorong munculnya suatu ide usaha dan menduga lebih awal apakah ide yang muncul ini akan dapat menghasilkan suatu nilai tambahan atau tidak. Pemahaman sumber gagasan dengan baik tentunya akan memperkaya ide usaha. Sumber gagasan ada beberapa, yaitu yang pertama bacaan. Bacaan yang dapat melahirkan ide usaha sangat banyak, tidak terbatas pada jenis bacaan apa saja, sehingga apa yang kita baca dapat saja melahirkan ide usaha selama kita termotivasi untuk menemukan ide usaha. Yang kedua yaitu survei. Survei dapat diartikan seseorang mencari ide usaha dengan cara terjun langsung ke lapangan guna mengamati, melihat secara langsung dari dekat mengenai objek yang dianggap menarik, ataupun dilakukan secara sistematik dengan dibuat suatu rancangan khusus, perlakuan khusus dengan tahap-tahap yang harus dilalui guna menemukan suatu ide usaha. Yang ketiga yaitu pengalaman. Pengalaman adalah guru yang paling baik, karena dengan pengalaman orang bisa terampil untuk mengerjakan suatu kegiatan. Yang keempat yaitu teknologi. Teknologi yang muncul di sekitar kita dapat menjadi sumber ide usaha. Misalnya teknologi komputer secara tidak langsung melahirkan ide usaha seperti jasa internet, jasa rental komputer, dan lain-lain. Yang kelima yaitu kebutuhan pasar. Jika kita tahu ada kebutuhan pasar yang muncul, maka akan segera muncul berbagai ide usaha. Yang keenam yaitu pesaing. Kegiatan pesaing untuk melakukan inovasi produknya kadang-kadang muncul dari adanya usaha baru, baik berupa memproduksi barang substitusi ataupun meniru produk yang sudah ada dengan sedikit modifikasi. Yang ketujuh yaitu saluran distribusi. Banyak produk yang beredar dan relatif dikenal luas di masyarakat, namun terkadang perusahaan kesulitan untuk mendistribusikan produknya. Yang kedelapan yaitu pemasok. Kebutuhan pasar yang sedemikian besar menyebabkan banyak dibutuhkannya pemasok, baik untuk kebutuhan pabrik ataupun untuk kebutuhan kantor-kantor pemerintah atau swasta. Yang kesembilan yaitu perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan ini merangsang munculnya ide usaha seperti pendirian perguruan tinggi. Maka lingkungan di sekitar perguruan tinggi yang tadinya merupakan lingkungan tempat tinggal biasa sekarang diubah menjadi lingkungan bisnis yang menunjang kebutuhan tambahan seperti kebutuhan asrama mahasiswa, kebutuhan warung atau restoran, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu cara menemukan ide bisnis. Ada beberapa, yaitu yang pertama yaitu tanyakan pada diri Anda keterampilan apa yang Anda miliki. Apakah Anda memiliki bakat atau prestasi yang terbukti yang bisa menjadi dasar dari bisnis yang menguntungkan, dan orang akan bersedia membayar produk atau jasa tersebut. Yang kedua yaitu pikirkan apa yang lagi ngetren saat ini yang dapat menjadi peluang bisnis.
Jika Anda membaca atau menonton berita secara teratur dengan penuh minat, maka Anda akan takjub melihat banyak ide peluang bisnis yang dapat ditemukan. Dengan mengikuti perkembangan berita sambil terus melakukan aktivitas, Anda dapat mengidentifikasi tren pasar, mode baru, berita industri, dan kadang-kadang hanya ide-ide baru yang memiliki kemungkinan bisnis. Yang ketiga yaitu ciptakan produk atau jasa baru. Yang keempat yaitu tambahkan nilai produk yang sudah ada. Yang kelima yaitu penelitian pasar. Pencarian ide bisnis atau peluang usaha melalui penelitian pasar ini sangat penting dilakukan untuk jenis usaha yang membutuhkan investasi yang cukup. Perkenalkan, saya Andi Hadijah Mulyana selaku pemateri kedua yang akan memaparkan materi mengenai metode mengenali gagasan. Dalam hal ini, banyak dari pelaku usaha selalu bingung jika dihadapkan pada pilihan harus memilih jenis usaha atau kegiatan produksi yang akan dijadikan awal pendirian usahanya. Tidak jarang pula yang terjadi pada banyak pemilik usaha yang ingin mengembangkan usahanya, justru seringkali salah memilih jenis usaha yang akan dikembangkan sebagai upaya untuk meningkatkan kemajuan dari usaha yang lama. Masalah seperti ini pada dasarnya adalah hal yang wajar. Penyebab dari hal ini adalah karena ketiadaan atau sangat minimnya informasi yang dimilikinya pada waktu itu. Tetapi karena terdorong oleh emosional sehingga dilakukan suatu pilihan. Tentu saja jika ide atau gagasan itu dipilih dalam kondisi seperti ini, maka cikal bakal usaha yang akan didirikan akan banyak mengalami hambatan pada saat akan diwujudkan menjadi usaha yang sesungguhnya. Adapun metode yang umum digunakan untuk menggali atau menjaring gagasan diantaranya yaitu yang pertama, inovasi teknologi. Metode ini merupakan suatu cara untuk menggali ide dengan cara melakukan pencarian terobosan atau temuan, perbaikan dari teknologi yang ada sehingga semakin hari semakin banyak ragamnya. Umumnya, adanya temuan teknologi baru akan merangsang munculnya gagasan-gagasan baru. Inovasi ini bertujuan untuk memperluas pangsa pasar, melindungi dari kemungkinan masuknya saingan baru, dan memperluas pasar. Kemudian metode yang kedua yaitu pencarian langsung atau direct search. Metode ini dilakukan bertujuan untuk menemukan produk atau usaha baru. Metode ini dapat dilakukan melalui dua kategori, yaitu riset aplikasi dan riset dasar. Riset aplikasi artinya pelaku secara aktif mencari produk-produk baru yang telah dikomersialkan di pasar, kemudian diambil dan diteliti untuk dicari cara-cara melakukan adopsi dengan berbagai modifikasi sehingga terlihat sebuah produk baru yang lain atau berbeda dari produk yang sudah ada sebelumnya. Kemudian riset dasar, artinya riset yang bertujuan untuk melakukan penelitian yang bertujuan untuk menemukan produk baru dan belum pernah ada di dunia saat ini. Riset ini butuh dana besar, waktu yang lama, dan diperlukan kualifikasi sumber daya yang cukup tinggi. Kemudian, metode yang ketiga yaitu analisis pemakai akhir. Metode ini merupakan metode penjaringan ide yang dilakukan dengan cara mengamati pemakai akhir dari suatu produk. Semua keluhan, kelemahan dicari penyebabnya. Dengan didapatnya hasil analisis ini serta didukung konsep pemasaran yang berorientasi pada kepuasan konsumen, maka akan muncul gagasan untuk melakukan modifikasi produk, penciptaan produk baru sebagai pelengkap atau produk pengganti. Adanya analisis pemakai akhir akan mendorong munculnya gagasan penyempurnaan atau produk baru sebagai pengganti. Kemudian metode keempat yaitu metode kreatif. Metode ini dilakukan dengan menggali segala sesuatu dari diri pelaku, kreativitas yang sangat menentukan gagasan usaha yang akan muncul, keterampilan seseorang atau hobi yang dikembangkan menjadi usaha yang kreatif. Kemudian metode yang terakhir yaitu aliansi, akuisisi, dan lisensi. Metode ini umumnya muncul karena ada beberapa keterbatasan. Misalnya adanya keterbatasan pasar, keterbatasan sumber daya manusia,
Ada pemikiran tidak perlu terlalu lama untuk memajukan suatu usaha, dan ada pemikiran tidak perlu terlalu lama untuk menunjukkan suatu usaha. Jika dengan melakukan aliansi, akuisisi, ataupun melalui lisensi, masalah gagasan usaha ini tidak perlu harus mulai dari tahap awal, tetapi mungkin saja sudah berada pada tahap pertumbuhan. Ide seperti ini akan cepat mendatangkan hasil dan tingkat risiko gagal kecil, walaupun harus diakui bahwa tingkat margin laba lebih kecil jika dibandingkan dengan ide usaha yang dirintis sendiri.